Halo, selamat pagi pendengar Radio Heartland FM. Hari ini 17 Oktober 2020, Rumah Sakit Immanuel kembali hadir dalam talkshow kesehatan, yaitu dengan topik nyeri kepala. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Nelsi yang akan menemani pendengar Radio Heartland dalam bincang-bincang kita hari ini. Telah hadir saat ini bersama saya narasumber kita, yaitu Dr. Ruth Marifa, spesialis saraf. Baiklah, kita sapa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Silakan dokter Ruth memperkenalkan diri kepada pendengar Radio Heartland FM. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Heartland dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya sebelum berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ruth Marifa, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Immanuel. Saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel sejak Januari 2005 ya. Dan saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dokter Ruth. Karena kita hari ini berbicara tentang nyeri kepala, banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita ya, di benak kita. Yang pertama mungkin yang bisa kita tanyakan ke narasumber kita, apakah sering sakit kepala itu berbahaya ya dokter? Ya, sakit kepala itu bisa berbahaya, bisa enggak, tergantung penyebabnya. Ya, tidak semua sakit kepala itu berbahaya. Jadi kita ya harus tahu dulu penyebabnya apa. Rasanya kita semua ya pemirsa di rumah, ada nggak yang tidak pernah sakit kepala? Rasanya pernah ya. Iya. Terus kadang-kadang berpikir ya mengapa kita itu sering mengalami sakit kepala gitu ya dokter ya? Ya, sakit kepala kita harus bedakan dulu ini sakit kepalanya berbahaya atau tidak, penyebabnya apa ya. Hampir sebagian besar, sekitar 80%-90% nyeri kepala, sakit kepala itu tidak berbahaya. Cuma seringkali kita takut ya, wah jangan-jangan ini, oh jangan-jangan itu gitu. Jadi kita udah takut duluan gitu ya. Kalau seandainya ya nyeri kepala itu kita bagi dua secara garis besar ya. Ada nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer ini tidak berbahaya dan penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Dan yang satunya lagi adalah nyeri kepala sekunder, dan itu hanya sekitar 10-20% saja. Dan nyeri kepala berbahaya ini yang harus kita waspadai, karena yang namanya sekunder berarti nyeri kepala itu merupakan gejala saja, manifest dari penyakit dasarnya. Nah, penyakit dasarnya ini yang harus kita telusuri, yang harus kita cari penyebabnya apa. Ya, jadi kalau misalnya berbahaya apa enggak ya tergantung penyebabnya tadi. Iya. Jadi pemirsa Radio Heartland FM harus kita dengar kata Dr. Ruth, itu semua orang rata-rata pernah mengalami sakit kepala. Jadi kalau kita mengalami sakit kepala jangan langsung cemas, jangan langsung berpikiran yang aneh-aneh. Nah, saat ini kita akan lebih dalam lagi bertanya kepada narasumber kita, yang mana nih yang berbahaya, gejala-gejalanya seperti apa. Kalau yang berbahaya apakah harus ke dokter apa nih kita harus datang ke rumah sakit gitu ya para pemirsa. Jadi dokter, sakit kepala yang berbahaya itu tadi kan yang sekunder ya dokter. Nah, itu seperti apa ya dokter? Nyeri kepala yang berbahaya kalau seandainya orang sakit kepala dengan demam, orang sakit kepala dengan muntah-muntah hebat, orang sakit kepala tapi dengan kesadaran menurun ya, atau dia sakit kepala dengan ada gejala, misalnya tiba-tiba dia nggak bisa bicara, dia lemas sebelah, atau dia nggak bisa melihat tiba-tiba. Nah, itu harus yang berbahaya. Ya, itu berbahaya. Atau nyeri kepala yang tiba-tiba dia terbangun waktu malam hari, ya kan, ada kita lagi tidur kemudian tiba-tiba subuh dia kebangun karena sakit kepala ya. Atau nyeri kepala disertai dengan pada waktu kita batuk sakit kepala, itu perlu ya, ya, itu tanda-tanda nyeri kepala yang berbahaya yang harus kita telusuri lagi, apa sih penyebabnya. Oh iya. Terus dokter, kalau nyeri kepala yang bagaimana sih? Harus dilakukan scanning, CT scan kepala ya dokter. Kadang-kadang banyak kita masyarakat ini mengalami sakit kepala sehari 2 hari langsung ke dokter minta di CT scan kepala gitu ya dokter. Oke. Nyeri kepala itu tidak semua harus kita scanning ya.
Scanning itu kalau kita mencurigai ada sesuatu di otaknya yang menjadi penyebab dia sakit kepala. Misalnya kita curiga dia tumor otak, atau kita curiga dia stroke, ya, infeksi misalnya, ya, atau dia kecelakaan. Habis kecelakaan kemudian dia tidak sadar, dia muntah-muntah hebat, kita harus lakukan scanning kepala. Ya, jadi tidak semua sakit kepala itu harus kita scanning. Karena apa? Karena yang sekunder tadi itu hanya sekitar 10-20% saja gitu dari penderita sakit kepala. Jadi kita yang 80%-nya nggak perlu. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita alamin yang sakit kepala hebat karena kecelakaan, itu memang harus di scan kepala ya dokter, dan itu pun harus kita ke rumah sakit ya dokter ya. Iya. Nggak boleh kita minum obat sendiri terus kita meminta sendiri untuk di scanning, sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter. Terus dokter, di rumah sakit Immanuel sendiri ada nggak ya dokter alat untuk CT scan kepalanya ini? Kita udah punya alat CT scan. Saya mau koreksi sedikit ya. Jadi orang yang kecelakaan itu tidak selalu harus scanning kepala. Ya, jadi kita punya kriteria-kriteria. Oh, ini kecelakaan seperti ini. Kemudian kalau seandainya dia nggak ada pingsan, nggak ada muntah, nggak ada gejala-gejala yang lain, ya nggak perlu scanning. Karena apa? Karena scanning itu kan ada radiasinya. Jadi kalau seandainya nggak perlu, ya sayang banget ya harus kita scanning kepala gitu. Jadi orang yang kecelakaan, kalau kita curiga ada sesuatu pendarahan di otaknya, baru kita akan sarankan untuk CT scan kepala. Jadi tidak semua. Terus dokter, banyak ya kita dengar nih tentang nyeri kepala ini dokter ya, ada banyak macam-macamnya. Kadang-kadang kita dengar istilahnya, ada orang bilang nyeri kepala migrain ya dokter ya. Terus ada lagi yang kadang-kadang dengar nyeri kepala klaster. Itu apa ya dokter? Iya, nyeri kepala migrain atau klaster itu merupakan jenis-jenis nyeri kepala primer. Ya, nyeri kepala primer tadi saya katakan bahwa nyeri kepala yang tidak diketahui sebabnya apa. Jadi kalau kita lakukan scanning nggak ada apa-apa di otaknya. Ya. Dan itu yang paling banyak diderita, ya, migrain. Nah, migrain ini adalah salah satu jenis nyeri kepala primer yang sangat khas. Ya, dia ciri-cirinya nyeri kepalanya itu berdenyut sebelah. Kemudian dia berlangsungnya lebih dari 4 jam kalau nggak minum obat. Kemudian dia juga disertai dengan mual muntah biasanya penderita migrain ini, ya. Kemudian juga dia kalau misalnya kena cahaya terang banget ya, dia akan tambah sakit. Misalnya ngedengerin suara berisik, dia tambah sakit kepala. Itu yang kita kenal dengan fonofotofobia, ya, pada migrain, ya. Selain itu juga pada orang-orang yang dengan migrain, dia lebih suka diem. Kalau dia bergerak sedikit atau jalan aja tambah sakit kepalanya. Akibatnya apa? Dia nggak bisa bekerja kalau penderita migrain ini, yang khas ya. Kemudian gejala yang lainnya lagi ada yang kita sebut dengan aura, migrain dengan aura. Ini adalah dia sebelum sakit kepala dia suka ngelihat kayak ada kilatan-kilatan, ada bintang-bintang gitu. Itu khas banget pada migrain dengan aura. Kalau yang nyeri kepala klaster itu dokter? Kalau nyeri kepala klaster itu juga salah satu bentuk nyeri kepala primer yang tadi saya bilang. Dan klaster ini mirip-mirip migrain tapi beda. Disebut juga dengan nyeri kepala yang otonomik. Ya, kita kan kalau kita belajar dulu ada saraf otonom, simpatik, parasimpatik. Nah, untuk yang klaster ini disebut juga nyeri kepala yang karena otonomik, saraf otonomiknya terganggu. Dia juga nyeri kepalanya sebelah, ya, mirip migrain, dia sebelah, cuma berlangsungnya itu nggak lama, 15 menit sampai 2 jam lah maksimal. Dia sakit kepala sebelah, berdenyut, disertai juga dengan gejala-gejala otonomik yang lain, misalnya matanya merah sebelah, kemudian keluar air mata, kadang-kadang sampai dia kayak orang pilek, jadi ada ingusan keluar air ya dari hidungnya. Itu pada nyeri kepala klaster, khasnya klaster tuh di situ. Dokter, aku mau nanya lagi nih, nyeri kepala yang disebabkan oleh tumor itu
gimana ya dokter, kadang-kadang kan masyarakat ini mikirnya kalau kita sering sakit kepala, jangan-jangan di kepalaku ini ada tumor gitu ya. Jadi supaya para pemirsa juga tahu sebenarnya nyeri kepala yang penyebabnya ada tumor itu yang seperti apa ya dokter? Ya, nyeri kepala karena tumor itu termasuk nyeri kepala sekunder ya. Gitu. Jadi salah satu nyeri kepala sekunder itu adalah tumor. Memang sih seringkali pasien atau kita kalau sakit kepala mikirnya jauh banget, jangan-jangan ada tumor. Iya. Padahal untuk nyeri kepala karena tumor ini kan dia nggak ujuk-ujuk ada. Ya, namanya tumor pasti dia tumbuh dari kecil dulu, kemudian makin lama makin gede. Nah, sakit kepalanya pun mengikuti pertumbuhannya si tumor ini. Ya, misalnya yang khas sekali pada nyeri kepala karena tumor ini adalah nyeri kepala kronik progresif kita bilang ya. Dia lama, sakit kepalanya lama, kemudian makin lama makin sakit. Makin sakit. Ya, itu nyeri kepala karena tumor. Saking sakitnya kadang-kadang dia juga disertai dengan kejang. Ya. Kemudian kalau udah berlanjut lagi, ya mungkin dia jadi ngelihatnya jadi kabur, nggak jelas gitu ya. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, atau dia misalnya waktu tidur tengah malam dia kebangun, ya sakit kepalanya tambah hebat. Nah, kalau ada tanda-tanda yang seperti ini, nyeri kepala hebat, makin lama nyeri kepala udah lama makin hebat, kemudian ada gejala-gejala yang lain, ngelihatnya jadi kabur, apalagi tambah mual muntah, mungkin perlu dilakukan scanning kepala, curiga ada tumor. Iya, jadi pemirsa, itulah pentingnya kita konsultasi kepada dokter supaya memang benar-benar diketahui penyebabnya. Karena kalau memang sakit kepalanya terus-menerus, pasti dokter juga akan memikirkan atau apa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk pemirsa. Dokter, karena kan kita ini kebanyakan pasti pernah mengalami sakit kepala ya dokter. Jadi menurut dokter nih, obat yang aman, yang bebas terjual di pasaran itu sebenarnya aman nggak untuk kita konsumsi nih dokter? Kalau soal aman, yang namanya obat tidak ada yang aman. Ya, kita tahu bahwa obat itu zat kimia. Ya, jadi kalau kita nggak perlu, ya nggak usah minum obat. Tetapi pada saat kita perlu minum obat. Nah, obat yang aman yang dijual di pasaran, ada obat-obat nyeri kepala bisa dikonsumsi. Ketika kita sakit kepala, kita bisa minum obat nyeri kepala itu. Nah, kalau seandainya berlanjut sakit kepalanya, ya jangan minum obat itu lagi gitu loh. Mungkin dia harus pergi ke dokter untuk dicari penyebab sakit kepalanya apa, kemudian akan diberikan obat yang tepat sesuai dengan jenis nyeri kepalanya. Karena tidak semua satu obat bisa untuk banyak penyakit. Gitu. Jadi ingat ya pemirsa, kalau memang mengalami sakit kepala yang ringan boleh dikonsumsi obat, tapi kalau terus-menerus mengalami sakit kepala harus periksa ke dokter, ya kan, supaya kita harus mencari penyebab dari sakit kepalanya tersebut. Terus dokter, menurut dokter nih, obat sakit kepala yang aman yang bisa kita siapkan di rumah supaya untuk penanganan pertama nih buat kita di rumah nih dokter? Ada obat-obat yang bebas dijual ya, yang kalau di itu ada logo hijau. Kalau obat itu kan ada logo hijau, biru, ada merah. Oh iya. Ya. Jadi kalau hijau itu bebas, aman. Ada logo. Nah, kalau udah biru sama merah tuh sebaiknya tidak, harus dengan pengawasan, apalagi merah. Itu obat keras dan tidak boleh dijual bebas. Nah, untuk yang hijau misalnya kayak paracetamol ya, itu masih bisa kita siapkan di rumah ketika kita sakit kepala atau kita demam, kita bisa minum paracetamol itu ya. Nah, paracetamol itu termasuk obat nyeri yang aman ya dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Dan paracetamol ini juga mungkin lebih dikenal dengan obat demam sebetulnya ya, bukan obat nyeri ya, karena dia efek utamanya itu adalah untuk demam, menurunkan suhu tubuh. Tetapi dia juga punya efek yang lain, yaitu obat nyeri tadi. Hanya dia tidak terlalu kuat. Jadi kalau sakit kepalanya ringan, misalnya,
Kalau kepala kecapean nih, pening gitu, boleh minum paracetamol. Hanya jangan keterusan. Ya. Baik, terima kasih dokter. Kalau pembicaraan kita hari ini tentang nyeri kepala, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan pemirsa, boleh mengunjungi atau periksa langsung ke Dr. Ruth Marifah spesialis saraf yang praktek di Rumah Sakit Immanuel Senin sampai Sabtu pagi dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Benar ya dokter ya? Iya, jadi kalau misalnya nyeri kepalanya terus menerus tidak hilang-hilang, sudah minum obat yang aman yang ada di rumah tapi masih saja sakit, boleh periksa ke dokter di Rumah Sakit Immanuel. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Ruth spesialis saraf. Terima kasih dokter Ruth buat waktunya. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Salam sehat buat kita semua. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih.